Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cairan, elektrolit, dan asam basa. Tapi mungkin untuk part 1 saya akan jelaskan tentang cairan terlebih dahulu. Ketika kita bicara tentang cairan, maka tidak akan lepas dengan elektrolit. Ya, jadi beberapa hal yang akan kita bahas atau diskusikan adalah tentang water hemostasis, kemudian hemostasis pada natrium, hemostasis pada kalium, kalsium, magnesium, asam fosfat, dan asam basa. Ya, jadi mungkin bagian ini kita akan banyak berdiskusi tentang air dan elektrolit. Bagaimana hemostasis air di dalam tubuh kita? Sebenarnya seperti apa? Jadi air adalah suatu media ya untuk aktivitas biologi di dalam tubuh. Apa yang maksud dengan aktivitas biologi? Yang pertama, ketika tubuh membutuhkan nutrisi maupun oksigen, maka disitulah air berperan sebagai sarana transport terhadap nutrisi dan oksigen. Yang kedua adalah air berperan untuk mengekskresikan produk sisa atau membuang produk sisa, misalnya pada air kencing. Yang ketiga, kita mesti tahu bahwa antara sel sebenarnya sudah ada komunikasi, maka disitulah peran fasilitas air untuk membantu komunikasi antara sel. Berikutnya, fungsi daripada air adalah untuk pencernaan makanan. Jadi makanan itu kalau sudah di dalam tubuh adalah merupakan hasil lumatan daripada gigi masuk pada sistem saluran cerna. Disitulah air berperan untuk memetabolisir daripada makanan. Peran yang lain selain untuk aktivitas biologi atau media aktivitas biologi, air ini berperan digunakan untuk meregulasi suhu tubuh. Contoh klinisnya, andai kata ada seseorang yang kehilangan cairan cukup banyak atau dehidrasi, dampaknya adalah terjadi keadaan demam. Yang tidak kalah pentingnya, contohnya adalah lubrikan pada joint atau pada sendi. Ya, air berperan sebagai pelumas sendi. Contoh pada orang-orang yang sudah lanjut usia, degeneratif, akan berpengaruh terhadap sendi-sendinya. Nah, ini air memegang peranan yang cukup vital. Nah, yang terakhir adalah tentang hemostasis elektrolit. Oleh karena itu tadi, walaupun kita nanti mungkin akan membahas antara elektrolit, kemudian cairan, dan asam basa, tapi saya mungkin pada part ini akan banyak berdiskusi tentang air dan elektrolit. Bagaimana komposisi cairan di dalam tubuh? Kita tahu bahwa tubuh manusia itu 42-75% adalah air. 42-75% air. Tentunya nanti ini sangat dipengaruhi oleh usia karena akan berhubungan dengan luas permukaan tubuh. Dari 42 sampai dengan 75% itu cairan lebih banyak ada di luar, 2/3 itu ada di intrasel, sedangkan sepertiganya itu ada di ekstraseluler atau di luar sel. Jadi memang lebih banyak di dalam sel, sedangkan sepertiga bagiannya ada di luar sel. Bagaimana yang ada di luar sel? Kita tahu bahwa komponen di ekstraseluler atau di luar sel itu ada interstisial dan ada plasma. 3/4-nya ada di dalam interstisial dan 1/4-nya itu ada di dalam plasma. Jadi 2/3 ada di intraseluler, 1/3 ada di ekstraseluler. Dari 1/3 di ekstraseluler, 3/4-nya ada di interstisial dan yang 1/4-nya ada di dalam plasma. Sekali lagi, ketika kita bayangkan di dalam suatu sel itu elektrolit di sekitar sel itu memegang peranan yang cukup penting. Kita tahu di dalam sel itu elektrolit yang paling dominan di intrasel adalah kalium, sedangkan di ekstrasel adalah natrium. Ketika terjadi depolarisasi, maka natrium dari luar sel akan masuk, kemudian kalium akan keluar. Nah, pada saat kalium itu ada di luar dan natrium ada di dalam, setelah itu diikuti dengan suatu proses namanya repolarisasi yang membutuhkan ATP
atau energi yang digunakan untuk memompa natrium untuk keluar kembali dan kalium untuk masuk kembali. Situasi-situasi tertentu secara klinis ketika ATP atau energi ini tidak bisa didapat, contoh pada pasien-pasien yang mengalami sesak nafas sehingga oksigen itu tidak bisa masuk ke dalam tubuh, maka dampak daripada gangguan pertukaran natrium dan kalium ini bisa berdampak pada tubuh. Contohnya bisa memicu terjadinya kejang. Jadi mengapa banyak pertanyaan mengapa pasien itu hanya karena pneumonia tapi bisa terjadi kejang? Salah satu yang bisa menjelaskan secara seluler ilmu tentang body fluid composition ini berperan adalah adanya elektrolit itu tadi dan air. Bagaimana ketika kekurangan oksigen, maka natrium yang sudah terlanjur di dalam dengan aksi potensialnya akan tetap di dalam, tidak dipompa. Akibatnya terjadi depolarisasi terus-menerus, memicu terjadinya kejang. Begitu diberikan oksigen, maka kejang akan rilis misalnya. Atau yang membentuk ATP apa saja selain oksigen? Mungkin glukosa. Ketika terjadi glukosa, natrium sudah ada di dalam, tetapi tidak bisa dipompa kembali keluar oleh NAK PAM ATPase, maka yang terjadi dampaknya bisa memicu depolarisasi terus, klinisnya kejang. Jadi kalau bisa menjelaskan kenapa hipoglikemi bisa terjadi kejang, nah penjelasan seperti itu adalah salah satu contoh kecil komposisi hemostasis elektrolit yang diatur oleh air juga di dalamnya. Dan natrium ketika masuk ke dalam sel akan beriringan dengan H2O atau air masuk ke dalam sel. Nah, ini adalah kalium ada di dalam. Nah, ini adalah komposisi total body water. Kalau kita melihat pada saat dia 0 bulan, itu total body water dia sekitar 0 ya. Pada saat lahir adalah sekitar 80% dari total body water. 80 untuk total body water yang ada adalah 80% dari berat badan. Kemudian untuk pada saat dia sudah usia di 6 bulan turun ya, mungkin sekitar 70%. Kemudian total cairan di dalam tubuh ya terhadap berat badan persentasenya sekitar segitu. Kemudian 12 bulan itu sudah hampir di 60%. Jadi persentase total body water ini atau total cairan di dalam tubuh itu sangat penting sekali terhadap risiko kekurangan cairan atau kelebihan cairan ya. Saya ulang sekali lagi. Kalau kita melihat grafik ini, itu ada tulisan intrauterine life, ada 0, ada 6, 12. Yang dimaksud dengan total body water itu yang merah, yang pink ya. Pada angka 0 itu menunjukkan di angka 80. Artinya adalah 80% dari berat badan tubuh. Kemudian pada saat 6 bulan itu sudah menunjukkan sekitar 70. 12 bulan itu adalah 60. Jadi komposisinya dengan bertambahnya usia, total body water atau total cairan akan berkurang karena akan diisi oleh jaringan-jaringan tubuh yang semakin berkembang. Nah ini ya, ini yang lebih detailnya. Kalau bayi baru lahir sekitar 77% terhadap berat badan itu adalah total body water. Kemudian 6 bulan itu 72, 2 tahun 60, 16 tahun itu 60. Dewasa itu sekitar 60-50an. Ya, nanti satuannya adalah liter. Jadi contoh misalnya berat badan 10 pada anak usia 1 tahun dengan total body water 60, ya 60% kali 10 kilo, 60 dikalikan 10 dibagi 100, 6 itu 6 liter atau 6000 ml. Itu adalah total body water dalam tubuh. Yang selanjutnya adalah tentang hemostasis cairan. Tadi beberapa case atau kasus sifatnya klinis saya sudah jelaskan bagaimana peran air. Nah, bagaimana kita memaintenance cairan di dalam tubuh? Cara memaintenance cairan di dalam tubuh itu adalah kita menjaga antara input dengan output. Tentunya intake minuman itu diregulasi salah satunya oleh rasa haus. Sedangkan outputnya, ya, primary-nya, regulasinya itu adalah oleh vasopressin yang dirilis oleh otak, tetapi
pengaturannya ada di level ginjal. Jadi ada dua faktor yang berperan besar di dalam pengaturan hemostasis cairan. Yang pertama adalah rasa haus, yang kedua adalah vasopresin atau antidiuretik hormon. Ini dia akan meregulasi kepekatan plasma atau osmolalitas plasma. Dan di situ dia akan meregulasi terhadap tekanan darah. Maksudnya gimana? Gambaran singkatnya seperti ini. Jadi nanti rasa haus dan vasopresin itu akan merespon ketika tubuh osmolalitasnya terlalu tinggi. Osmolalitas tinggi itu contohnya misalnya kita sedang kekurangan cairan, maka rasa haus akan terstimulasi sehingga asupan minuman akan menjadi lebih banyak. Contoh seperti itu. Atau pada tekanan darah, yang dimaksud dengan tekanan darah atau volume cairan berpengaruh itu seperti apa? Contohnya misalnya ketika kita dehidrasi atau anak dehidrasi lah gampangannya. Kenapa salah satu tanda anak mengalami dehidrasi ringan sedang itu adalah anak haus? Ya karena respon dari rasa haus dan vasopresin tadi. Ketika volume statusnya terjadi kehilangan atau depresi, maka respon yang akan meregulasi dominan adalah rasa haus untuk meningkatkan volume. Itu desain yang dibikin oleh Allah untuk menjaga agar volume status tubuh manusia itu tetap utuh. Jadi ini yang tadi saya jelaskan, bahwa ketika plasma osmolalitas itu meningkat, pekat, maka respon berikutnya dari tubuh adalah menstimulasi terjadinya atau rilis dari vasopresin, antidiuretik hormon. Jadi antidiuretik, kalau diuretik itu kan membuang lewat kencing. Kalau ada anti, apa artinya? Kalau ada anti berarti kencingnya ditahan agar tidak terlalu berlebihan sehingga cairan di dalam tubuh tetap ada. Ketika kepekatan meningkat, air itu ada, maka osmolalitas plasma akan normal. Begitu juga ketika ada plasma osmolalitas yang meningkat, dengan adanya rasa haus yang meningkat, maka akan mengkonsumsi air. Pelan-pelan plasma osmolalitas akan normal. Sebaliknya, ketika di dalam tubuh terlalu banyak berlebihan cairan, maka vasopresin akan diturunkan produksinya sehingga akan kencing. Rasa haus akan dihentikan. Kemudian ada namanya salt appetite. Jadi garam juga akan dibuang, tujuannya agar natrium akan bareng dengan air untuk ikut terbuang. Ya, jadi pengaturan yang luar biasa. Jadi pada saat kita melihat satu sisi tentang water hemostasis, kita akan melihat plasma osmolalitas. Yang kedua tadi kita sudah sebutkan tentang body pressure dan efektif extracellular fluid atau apa? Jadi status volume dan tekanan darah. Ketika terjadi penurunan tekanan darah atau terjadi efektif cairan di ekstraselulernya itu turun atau volume statusnya turun atau kekurangan cairan, responnya ada beberapa. Ada respon vasopresin seperti tadi pada saat plasma osmolalitas meningkat, respon haus terstimulasi, renin-angiotensin itu akan aktif. Bagaimana renin-angiotensin sistem itu akan aktif? Jadi ketika volume cairan itu turun, kita tahu bahwa renin-angiotensin, aldosteron itu nanti akan menstimulasi pelepasan aldosteron yang berfungsi untuk meretensi natrium atau menahan natrium dengan air dan membuang kalium. Dampaknya apa? Ketika tekanan darah turun, aldosteron merilis RAS itu merilis aldosteron. Aldosteron inilah yang akan berperan untuk menahan natrium dengan air nggak keluar. Jadi jatuhnya volume pressure-nya akan menjadi efektif. Yang kedua adalah renal melalui nervous systemnya dan salt appetite. Sebaliknya, ketika terjadi peningkatan tekanan darah dan efektif pada cairan ekstraseluler, maka akan terjadi blok pada vasopresin, rasa haus dihambat, akan ada rilis dari ANP, atrial natriuretic peptida. Bagaimana? Jadi ketika tekanan darah itu meningkat atau volume berlebihan di dalam tubuh kita, maka akan ada pelepasan air untuk dibuang agar blood pressure-nya normal melalui rilis peptida natriuretik. Jadi natrium akan terbuang bareng kencing seperti itu. Dan hambatan pada renal sympathetic nervous system. Jadi ini gambaran vasopresin bekerja.
Water levels in the blood decrease, and Ketika this is kita di detected tengah by laut yang receptors cukup on cells haus, in the hypothalamus. These receptors are akan called ada rilis osmoreceptors. menuju ke hipotalamus, In terutama di response, the osmoreseptor, cells secrete the signaling molecule untuk dilepaskan antidiuretic hormone, or ADH. berupa antidiuretik hormon. ADH is a hydrophilic peptide hormone. Nah, dari antidiuretik yang dilepaskan The tadi, ADH is released from the dirilis pituitary menuju ke and travels in the ginjal. blood to the kidneys, where urine is produced. Nephrons in the kidney filter Dari urea, salts, ginjal, and other terutama solutes di out of the bagian blood. nefron, The last part of the nephron, the collecting duct, is the terutama di final ductus place the body collecticus, can reabsorb water. ya, ini ADH adalah antara receptors lumen, are located ductus on collecticus cells dengan lining the pembuluh darah. collecting duct. Ada reseptor antidiuretik, ADH hormon binding reseptor to di its situ, receptor ADH triggers a cascade of binding, interactions perikatan di situ. between molecules inside the cell. This process is called signal transduction. It activates vesicles containing water channels called aquaporins. Inti utama kerja daripada These are antidiuretik hormon inserted tersebut into the adalah plasma membrane. urin yang tadinya banyak keluar akan More direabsorpsi water kembali. can now move from the collecting duct back Jadi to the terjadi reabsorpsi kembali dari urin. Intinya dia nahan untuk tidak banyak urin yang keluar. Baik, setelah ini kita akan bahas tentang sodium hemostasis. Selanjutnya kita akan membahas tentang sodium hemostasis atau hemostasis pada natrium. Sodium tadi sudah saya jelaskan di depan bahwa pada kuliah sebelumnya tentang water hemostasis. Nah, sodium itu natrium ya. Natrium itu mempunyai peran dominan di ekstrasel atau di luar sel. Kalau kalium di dalam sel. Tapi pada saat aksi potensial atau depolarisasi, natrium akan masuk, kalium akan keluar, repolarisasi kembali ke resting, ke posisi seperti semula. Nah, sekarang yang kita akan diskusikan adalah tentang hemostasis sodium. Sodium itu sudah jelas dia memegang peranan di volume ekstraseluler dan di urusan tekanan darah. Namun ada hal yang khas atau spesifik, di mana natrium ini dia berhubungan erat dengan tiga faktor. Yang pertama adalah faktor natriuretik. Natriuretik. Apa itu natriuretik? Natrium ya, natrium uretik itu bersama dengan urin, dikeluarkan melalui urin. Yang kedua adalah renin, angiotensin, aldosteron system. Mungkin tadi saya sudah singgung di depan. Yang ketiga adalah sympathetic nervous system. Beberapa poin itu sudah sedikit saya singgung di depan. Jadi, apa yang dimaksud dengan faktor natriuretik faktor atau natriuretik peptida ya? Kita tahu ketika kondisi-kondisi tubuh itu sedang kelebihan cairan, maka akan ada kompensasi. Contoh misalnya ketika di dalam otak ada kelebihan cairan, maka tubuh didesain mengkompensasi untuk membuang cairan tersebut. Salah satu yang berperan adalah natriuretik. Siapa? BNP, brain natriuretic peptida. Ya. Kemudian kalau di dalam jantung terjadi regangan, di mana pasien akan berpotensi terjadi dekong. Ketika terjadi dekong, maka atrial myosit akan melepas ANP, atrial natriuretic peptida, sebagai respon oleh karena regangan dari jantung. Dan dampaknya adalah cairan akan dikeluarkan melalui kencing bersama dengan pengeluaran natrium. Nah, ini adalah prinsip untuk menjaga agar volume di dalam tubuh tetap dalam kondisi seimbang atau normal. Kalau kita berbicara tentang natriuretik faktor, itu sebenarnya adalah rilisnya dari sentral menuju ke perifer. Rilisnya dari sentral menuju ke perifer. Sebagai contoh misalnya, ketika tubuh itu terjadi peningkatan volume, maka akan ada beberapa respon, ya, seperti halnya respon untuk natriuretik atau pengeluaran natrium bersama dengan kencing. Jadi kalau dalam keadaan kelebihan cairan,
maka apa yang terjadi? Blok terhadap reabsorpsi sodium. Mengapa? Karena sodium itu kalau terjadi reabsorpsi akan membawa air lagi. Kalau terjadi kelebihan cairan dan tubuh mereabsorpsi natrium yang membawa air, tentunya nggak akan selesai masalahnya. Maka akan terjadi blok pada sodium reabsorpsi, ya, seperti ditunjukkan pada bagian berikut ini. Yang kedua, rilis dari atau sekresi daripada aldosteron itu dihambat. Mengapa? Kita tahu bahwa aldosteron akan meretensi natrium dan air dan membuang kalium. Volume di dalam tubuh sudah berlebihan. Dampaknya kalau kita menahan dengan menggunakan aldosteron dan natrium, maka akan semakin kelebihan. Oleh karena itu aldosteronnya itu dihambat sekresinya, ya, sehingga terjadi penurunan reabsorpsi sodium tentunya dengan air. Yang ketiga, rilis renin, karena renin ini nanti sebagai model dasar untuk produksi dari stimulasi aldosteron. Oke. Nah, kemudian situasi berikutnya adalah renal sistem, ya, simpatik nervous system tersebut dihambat dan terjadi vasodilatasi ketika terjadi kelebihan cairan. Tujuannya itu juga ujung-ujungnya adalah menekan volume cairan. Bagaimana dengan kardiak? Kalau kelebihan cairan di level jantung, kemudian kardiak natriofaktornya akan dirilis melalui sitokin. Tujuannya adalah ujung-ujungnya natriuretik peptidnya meningkat, akan terjadi pelepasan cairan. Salt appetite, garamnya tidak akan dinaikkan. Kenapa? Karena kalau garam diasup lagi, air akan ke bawah lagi, volume akan semakin meningkat. Rasa haus tidak akan terjadi. Oleh karena apa? Karena kita sedang meminimalisir cairan untuk masuk ke dalam tubuh. Itulah mekanisme yang didesain begitu detail untuk mengatur agar cairan di dalam tubuh tetap seimbang. Nah, karena natrium itu akan bersama dengan air pada suatu keadaan tertentu di mana natrium itu memang mesti dibuang melalui kencing atau natriuresis, maka respon yang lain mendukung dengan beberapa mekanisme. Ada yang mengeblok renal simpatik nervous system, ada yang mengadakan vasodilatasi, mengeblok rilis daripada renin, mengeblok daripada produksi aldosteron, mengeblok reabsorpsi sodium, kardiaknya melepas natriuretic faktornya atau ANP-nya meningkat, kemudian asupan garamnya diblok, haus diblok. Itu yang terjadi. Coba kita melihat satu lagi pengatur selain natriuretic peptida atau natriuresis faktor. Kita mengenal yang namanya renin angiotensin aldosteron system. Jadi bagaimana terjadi? Renin angiotensin aldosteron system ini itu terjadi ketika, ya, di dalam merespon ketika di dalam tubuh itu terjadi penurunan volume sirkulasi darah atau tekanan darah. Bagaimana cara meresponnya? Mendeteksi dengan baroreseptor yang ada pada arteriol ginjal atau ekstrarenal, ya. Apa yang terjadi? Dia akan menstimulasi renin untuk dirilis dari justa glomerulus. Kemudian dia akan mengaktifkan begitu renin, dan kemudian dengan angiotensin akan melepaskan angiotensin nogen, kemudian merilis angiotensin 1, angiotensin 2, akibatnya vasokonstriksi dan akan menstimulasi atau menskresi aldosteron yang berfungsi untuk mereabsorpsi daripada natrium dan air. Ya. Kalau respon yang kedua, angiotensin 2 itu akan mengintik garam, akan merangsang intik garam, menskresi vasopresin agar vasopresin itu menahan air, sehingga air itu akan ada di dalam tubuh lebih banyak dibandingkan yang terbuang lewat kencing. Kemudian rasa haus itu yang akan meningkatkan volume. Jadi ketika terjadi penurunan volume di dalam darah, respon renin angiotensin, ujung produknya adalah angiotensin 2. Dari angiotensin 2 itu akan ada dua mekanisme. Yang pertama, mekanisme terhadap perifer yang ada di ginjal, dan mekanisme terhadap sentral. Kalau sentral, ya dia akan mengintik garam lebih banyak, menskresi vasopresin dan membuat mekanisme haus. Kalau yang ada di perifer, terutama di ginjal, rilis angiotensin 2 akan stimulasi adanya vasokonstriksi sehingga terjadi
reabsorpsi daripada cairan tubulus, dan sekresi dari aldosteron meresorpsi daripada natrium, dengan harapan air pun akan tertahan. Tubuh juga merespon ketika di dalam osmolaritas plasma di cairan ekstraseluler itu terjadi perubahan osmolaritas. Ada hiperosmolaritas daripada cairan ekstraseluler, ada hipoosmolaritas. Dampaknya kalau terjadi hiperosmolaritas karena di luar sel lebih pekat daripada di dalam, maka cairan akan tertarik keluar sehingga sel akan menjadi keriput atau shrinkage. Yang kedua, ketika terjadi hipoosmoler, yang terjadi adalah sel tersebut karena kepekatannya lebih rendah, cairan itu akan masuk ke dalam sel sehingga sel itu akan terjadi pembengkakan. Oleh karena itu perlu mekanisme hemostasis. Nah, bagaimana regulasi di dalam ginjal ya? Kita bisa lihat di sini bahwa yang terjadi adalah filtrasi darah masuk ke dalam lumen, kemudian terjadi reabsorpsi di tubulus proksimal, kemudian ada reabsorpsi kembali di tubulus pas descendant, kemudian reabsorpsi di pas ascendant, kemudian di ekskresikan di tubulus distal, reabsorpsi lagi di tubulus distal, kemudian di tubulus collectivus ke bawah, ductus collectivus ke bawah. Jadi seperti ini regulasinya. Out of the renal tubules into the peritubular capillaries located around the tubules. Jadi ketika terjadi kencing, pengaturannya adalah sodium into the blood. ya, Then terjadi negatively filtrasi, charged ions like chloride kemudian follow terjadi the large reabsorpsi positive natrium charge into the tadi blood di due to tubulus proksimal. electrostatic attraction. Then water follows by Air ikut osmosis. terjadi reabsorpsi. In the proximal convoluted tubule, the sodium and chloride are transported out of the tubule into the blood. Then water follows. In the loop of Henle, the pattern repeats Kemudian di itself. pas descendant Sodium and chloride are dan di transported pas out of the ascending ya, tubule into the blood. Loop juga terjadi reabsorpsi kembali. Then water follows. Finally, in the distal convoluted tubule, it's the same thing Kemudian di again, tubulus distal, but this time it is regulated by a hormone called ADH. Sodium and chloride are once again transported out of the tubule into the blood. Then water follows. juga terjadi In reabsorpsi. total, approximately 99% of water that leaves the blood by glomerular filtration returns to the blood by reabsorption. This leaves about 1% of the filtrate to be excreted as urine. Kemudian pelepasan natrium kembali. Absorption occurs through active or passive transport. Oke, selanjutnya kita akan, setelah kita tadi membahas tentang sodium hemostasis, akan membahas tentang potasium hemostasis atau kalium hemostasis pada bahasan selanjutnya.